Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Muhammad Khairul Rahman NPM 2122033 dan teman saya Rizky Ngainul Hakim NPM 21220003. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan instrumen evaluasi non-test. Yang pertama, pengertian dan karakteristik non-test. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang ke-5, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengertian instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk skala bertingkat, yaitu rating scale, kuesioner, daftar cocok atau checklist, wawancara interview, pengamatan observation, dan riwayat hidup. Subjana dalam Hutapea 2015 menjelaskan kelebihan non-tes ialah sifatnya lebih komprehensif. Artinya non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari peserta didik, sehingga hasil dari satu proses pembelajaran mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik, sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan dan sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes keterampilan, dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan, sedangkan hasil belajar berupa perubahan sikap hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain afektif, seperti sikap, minat bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi non-tes adalah observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Non-tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah, sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes, sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. Penilaian yang dilakukan dengan teknik non-tes terutama bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup, afektif domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Sebagaimana dikutip Anas Sudijono mengembangkan taksonomi mengenai ranah afektif ini dengan membaginya ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving atau menerima, responding atau merespon, following atau menilai memaknai, organization atau mengorganisasi, dan characterization be a value or value complex atau karakterisasi dengan suatu nilai atau nilai yang kompleks. Kemampuan psikomotorik domain adalah kemampuan yang berhubungan dengan gerak, yaitu kemampuan dalam menggunakan otot-otot seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, melukis, membongkar dan memasang peralatan, dan lain sebagainya. Dalam dunia psikologi, kemampuan psikomotor dibagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu gerak refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Ngainul. Buat saudara Ngainul, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ya, kemudian di sini yang kedua ada jenis-jenis instrumen non-tes. Dalam skala bertingkat sendiri, skala bertingkat ini skala menggambarkan suatu nilai terhadap suatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama,
secara bertingkat dari yang rendah ke tinggi. Oleh karena itu, skala demikian disebut skala bertingkat. Skala ini dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara objektif, menilai penampilan atau menggambarkan kepribadian seseorang. Contoh, dalam skala bertingkat ini ada skala kehadiran siswa di sekolah. Yang pertama contohnya seperti berikut ini. Di sini ada yang pertama selalu hadir, kemudian yang kedua berapa kali absen, terus kemudian yang keempat, kemudian yang kelima sering absen. Nah, kemudian selain skala bertingkat, di sini ada kuesioner. Dalam kuesioner sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu questionnaire, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data. Kuesioner juga sering disebut sebagai angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kemudian jenis-jenis kuesioner. Nah, jenis kuesioner ini ada banyak sekali. Yang pertama, dalam segi isi, kuesioner berisi pertanyaan fakta. Yaitu pertanyaan fakta itu apa? Pertanyaan fakta adalah pertanyaan yang menanyakan tentang fakta, antara lain jumlah sekolah, misalkan fakta, jumlah jam belajar, jumlah murid, tinggi dan berat peserta didik itu berapa, itu fakta. Nah, dalam kuesioner itu dalam segi isinya juga ada pertanyaan perilaku, yaitu adalah pertanyaan yang digunakan apabila peneliti menginginkan informasi tentang tingkah laku responden dalam proses pendidikan. Contohnya bentuk pertanyaan, misalnya perilaku, apakah Anda sering mencontek saat ujian? Nah, itu perilaku, apakah dia mencontek itu perilaku. Kemudian ada pertanyaan tentang informasi. Dalam seginya ini ada informasi tentang informasi. Nah, pertanyaan informasi ini yaitu pertanyaan yang digunakan apabila melalui instrumen itu peneliti ingin mengungkapkan berbagai informasi atau menggunakan fakta. Kemudian yang keempat, ada kuesioner dengan pertanyaan pendapat atau sikap. Pertanyaan ini berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang dinilai. Contoh, apakah Anda kecewa kalau pendidik memberikan angka 5 dalam rapor? Nah, misalnya kalian dapat nilai di rapor itu 5, nah itu sikap kalian bagaimana, perasaan kalian, pendapat kalian itu bagaimana, dapat nilai dapat 5. Nah, kemudian di sini dari segi jenisnya itu ada berbagai ya, ada kuesioner tertutup, ada kuesioner gabungan, dan ada kuesioner terbuka. Dan dari segi responden, kuesioner ini terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Nah, kalau langsung ini yaitu pertanyaan yang langsung dijawab oleh individu yang dimintai keterangan. Tapi kalau yang tidak langsung adalah kuesioner yang diisi oleh orang lain, yaitu contoh informasi tentang cara seorang belajar di rumah, yang dimana kuesioner ini diisi oleh orang tuanya. Nah, kemudian ada dari segi perantara. Dari segi perantara ini ada kuesioner yang dikirimkan dengan mail dan misal terkendala jarak, dan ada kuesioner yang dibagikan langsung, dimana responden akan menerima langsung kuesioner, dan kelebihan dari bentuknya adalah waktu yang relatif singkat. Kemudian ada checklist. Dalam checklist ini, yaitu checklist atau daftar cocok, ini adalah deretan pernyataan yang biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membubuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Nah, contohnya seperti ini ya, mana pernyataan ini ada tiga, contohnya ada sangat baik, baik, dan kurang baik, dimana kita harus tinggal mengisi, tinggal mencentang saja yang mana yang sesuai. Misalnya penguasaan materi belajar oleh pendidik itu apa, baik atau kurang baik atau sangat baik, kita cek saja misalnya sangat baik, seperti itu. Nah, kemudian ada wawancara. Wawancara adalah proses interaksi yang secara langsung, di mana wawancara ini bertanya tentang suatu aspek yang dinilai telah dirancang sebelumnya. Yang kemudian dalam jenis wawancara sendiri ini ada wawancara terencana dan terstruktur, kemudian ada wawancara yang tidak terstruktur, dan ada wawancara bebas. Dan kemudian ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan dengan teliti dan sistematis. Karena itu dalam observasi sendiri ada namanya observasi partisipan dan non partisipan, yaitu observasi. Dalam observasi sendiri ada observasi partisipan,
observasi non partisipan, observasi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kemudian yang terakhir di sini ada riwayat hidup. Dalam jenis-jenis instrumen non tes ini yang terakhir ada riwayat hidup, yaitu riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan, kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari responden yang dinilai dari kecil dan sampai selama hidupnya. Nah, untuk yang ketiga, untuk penyusunan instrumen non tes itu ada yang pertama adalah masalah dan variabel yang dipilih ini, termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik. Kemudian sumber data atau informasi harus diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, keterangan dan instrumen itu sendiri harus dikumpulkan dengan baik dari data-datanya. Kemudian yang keempat, jenis data ini diharapkan menggunakan jenis data yang jelas. Yang kelima, mudah dan praktis digunakan. Kemudian untuk langkah menyusun instrumen tes sendiri itu ada yang pertama, menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator. Kemudian yang kedua, menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikatornya. Kemudian yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layer instrumen. Yang keempat, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Jadi yang terakhir itu kita harus diuji coba untuk mengetahui seberapa tingkat kesuksesan dari penyusunan langkah instrumen non tes tersebut. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya Rizky Ainul, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.